Gue punya dua parfum Paco Rabanne 1 Million Farfang dan Paco Rabanne 1 Million Lucky. Sifatnya urakan gitu ya. Ketika kalian pakai parfum ini tuh orang pasti setidaknya notice strong, tajam, dicap dengan aroma bapak-bapak gitu. Halo bro, kembali lagi bersama gua Edwin Enrico di Love by Vini Channel. Nah, pada kesempatan kali ini gua punya dua parfum yang bakal gue suguhkan ke kalian gitu ya. Karena parfum ini tuh bener-bener best seller banget dan banyak banget dipakai oleh para pria khususnya di Indonesia yang gua tahu gitu ya bro. Dan tidak lain tidak bukan yang ada di depan gue yaitu Paco Rabanne 1 Million Farfang dan Paco Rabanne 1 Million Lucky yang ada di depan gua. Nah, kalau kita bicara mengenai brand Paco Rabanne 1 Million ini. Nah, untuk Paco Rabanne 1 Million ini tuh dia memang serinya bukan hanya satu seri saja. Di depan gua aja ini ada dua. Dia sebetulnya ternyata ada 5 seri. Yang pertama yaitu 1 Million Cologne, kalau nggak salah yang ukurannya itu 125 ml. Disusul dengan yang 1 Million Eau de Toilette, di mana yang 1 Million Eau de Toilette itu dia menjadi salah satu pencetus atau orang yang mengenal si Paco Rabanne khususnya gitu ya. Ada juga 1 Million Pride, nanti gua ulas di video berikutnya untuk 1 Million Pride. Disusul dengan 1 Million Lucky dan ditutup dengan 1 Million Farfang. Di mana 1 Million Farfang ini dia itu flanker dari 1 Million sebelumnya gitu ya. Langsung aja kita cium aromanya dan bakal gue share mengenai aroma top notes, middle notes, dan base note-nya. Memang parfum keseharian gua yang udah cukup lama gua pakai. Yang pertama ini 1 Million Lucky. Sebelum gue lanjut ke videonya, gue mau disclaimer dulu mengenai video gue ini gitu ya. Dimana semata-mata yang gue ucapkan adalah hasil dari hidung gue tentunya sesuai pengalaman yang gue dapatkan, pure menurut pendapat gue pribadi. Jadi kalau misalkan di luar sana ada kalian yang punya pendapat berbeda atau hasil berbeda dengan yang gue ucapkan di video ini, sah-sah aja karena parfum sifatnya pribadi. Oke, kita lanjut mengenai Paco Rabanne 1 Million Lucky. Cukup mengejutkan dunia perparfuman gitu ya ketika dia launching pada tahun 2018. Dan ini tuh hasil karya Gracia Seto gitu ya. Dimana si Gracia Seto ini dia salah satu perfumer andalan untuk si Paco Rabanne ini ya, dan brand-brand lainnya tentunya. Oke, jadi 1 Million Lucky ini tuh secara tampilan cukup elegan. Dia tuh mirip dengan 1 Million yang sebelumnya yaitu Eau de Toilette. Cuman bedanya di sini tuh dia botolnya warnanya silver gitu ya, seperti kalian lihat. Walaupun dia tuh ada aksen-aksen goldnya, tapi tidak seperti 1 Million Eau de Toilette sebelumnya. Tampilan botolnya yang gua punya ini, yang botol hitam, memang 1 Million Lucky ini dia tuh ada dua kemasan untuk saat ini. Jadi 1 Million Lucky yang pertama di belakangnya itu tuh bening. Kalau yang sekarang dia hitam. Jadi ini tuh bisa dikatakan yang gue punya sekarang batch baru gitu. Cuman belum sempet gue cek ini batch tahun berapa. Yang penting original kalau gue. Seperti itu intinya. Ini udah gue pakai sekitar 3 minggu gitu ya. Untuk jusnya masih lumayan cukup banyak. Nah, langsung aja kita spray untuk aroma pertamanya mengenai parfum Paco Rabanne 1 Million Lucky. Nah, untuk aroma openingnya, parfum 1 Million Lucky ini tuh sweet banget memang. Dan dia tuh ada sedikit aroma ozoniknya juga agak fresh. Tapi lebih cenderung kalau menurut gua aromanya kayak grapefruit gitu ya. Aroma-aroma buah tapi yang bercampur dengan vanilla. 1 Million Lucky ini tuh agak jauh berbeda ya dari 1 Million Eau de Toilette. Kalau kita cium aroma 1 Million Eau de Toilette, aroma agak asem, apalagi setelah memasuki aroma middle notes dan base note-nya. Jujur, untuk 1 Million Eau de Toilette, gue tuh kurang sreg gitu ya. Karena menurut gue itu terlalu menyengat untuk di base note-nya apalagi. Dan aromanya memang punya ciri khas, tapi gue lebih cocok untuk 1 Million Lucky ini gitu ya. Jadi kalau menurut gue 1 Million Lucky itu lebih enjoy, lebih bisa diterima oleh semua kalangan. Karena memang sifatnya sensual, sweet, agak creamy-creamy gitu. Kalau menurut gue untuk di opening awal ya. Cuma nanti kita nantikan untuk mengenai aroma middle notes-nya dan base note-nya tentunya.
Jadi One Million Lucky ini tuh dia best seller banget untuk di kalangan pemakai parfum Paco Rabanne, khususnya mungkin yang bosen dengan parfum One Million sebelumnya itu yang Eau de Toilette, karena memang yang Eau de Toilette juga tidak kalah best seller memang gitu ya. One Million Lucky ini tuh cukup susah barangnya bro. Harganya memang kalau awal-awal launching gitu ya pada tahun 2018 harganya ada di kisaran 950.000 untuk per 100 ml. Tetapi untuk sekarang, kalian jangan berharap mendapatkan harga segitu. Yang pertama yang membuat parfum ini mahal tentunya mungkin karena habis pandemi ini semua supplier menaikkan harga gitu. Entah kenapa, gue juga nggak tahu gitu ya. Untuk sekarang ini, parfum ini ada di kisaran harga 1.450.000 sampai 1.650.000. Dan untuk di counternya sendiri, parfum ini dia untuk price-nya itu kemarin gue lihat 1.850.000 itu untuk store-nya itu di Sogo gitu bro. Untuk parfum ini memang kalau menurut gue layak kalian beli atau ada di list kalian. Karena parfum ini tuh untuk secara longevity tidak perlu kalian ragukan. Di badan gue pribadi dan di pengalaman gue pribadi ini tuh bisa 12 jam ketika gue pakai. Ini tuh wow banget si Paco Rabanne One Million Lucky ini. Kemasan cukup menarik kalau menurut gue. Karena di sini juga menandakan orang-orang yang menurut gue punya kelas gitu ya. Kesannya seperti itu yang bisa gue bayangkan. Karena di sini juga dia logonya bisa kalian lihat 1 million. Jadi identik dengan dolar gitu. Kayak kalau untuk parfum ini punya karakter kalau menurut gue yang cukup bagus karena dia punya ciri khas tersendiri. Untuk aromanya itu bisa kalian menjadikan parfum identitas karena parfum ini tuh sifatnya yang punya karakter berbeda dari aroma-aroma lainnya. Yang paling mirip kalau menurut gua dengan parfum ini yaitu Zong Paul Gaultier Ultramal. Dimana Zong Paul Gaultier Ultramal ini ada di belakang gua sebetulnya, bro. Nah ini tuh masih ada ya. Jadi gue dikit-dikit lagi karena parfum Zong Paul Gaultier ini susah juga gitu. Nah ini tuh agak ada kemiripan kalau menurut gua untuk sekilas ya, untuk di aroma sweetnya. Tetapi tentunya dia punya karakter sendiri-sendiri, walaupun mirip gitu, tapi secara keseluruhan nggak mirip banget gitu. Dan ini juga oke banget, tapi gua tidak membahas si Zong Paul Gaultier Ultramal. Mungkin di next video gua bakal bahas. Dan sekarang kita cium untuk aroma middle notes-nya. Untuk aroma middle notes-nya ini tuh bikin enjoy banget ketika kalian pakai dari awal sampai sekitaran mungkin 5 menit gitu bro ya. Kalian tuh akan mendapatkan kesan-kesan kayak creamy yang bikin gitu tuh pengen makan gitu. Karena dihasilkan oleh aroma-aroma hazelnut yang kayak gimana gitu. Aromanya gue susah untuk mengungkapkannya tapi yang jelas ini tuh kayak bikin greget gitu untuk di aroma middle notes-nya. Dan sedikit ada kesan kasmiran gitu ya, ada aroma cedarnya juga, jadi kayak sedikit-sedikit woody yang agak-agak smooth gitu bro, bercampur kayak aroma-aroma sedikit nanas gitu. Tapi ini tuh dihasilkan oleh bergamot gitu ya. Dan parfum ini tuh cocok ya untuk usia cukup dewasa kalau menurut gua, dimulai usia 22 tahun mungkin gitu ya sampai 35 tahun. Jadi ini tuh melambangkan karakter-karakter seperti ini elegan, ceria, gagah gitu ya dan menawan tentunya karena aromanya itu identik menurut gue dengan nightclub. Dan parfum ini kalau menurut gue memang kurang cocok kalau kalian pakai untuk outdoor. Di akhir gue cloying ketika gue pakai di siang bolong dan gue sarankan tidak untuk pakai berlebihan parfum ini untuk siang hari. Karena parfum ini tuh strong dan projectionnya tidak perlu kalian ragukan ini tuh monster abis bro untuk si parfum 1 million Lucky dari Paco Rabanne ini. Dan sekarang mari kita cium aroma best note-nya Paco Rabanne 1 million Lucky ini. Nah, untuk aroma base note-nya memang makin tambah mempesona. Tercium aroma kayak semacam amber yang bercampur dengan vanilla. Ada sedikit bunga-bunga seperti itu, tapi dia tuh tidak terlalu dominan. Dan di sini juga dikuatkan aroma sweetnya oleh patchouli. Jadi kesan patchoulinya tuh, nah, ini kan keren banget gitu. Dan ini tuh gue suka banget. Tapi dengan catatan gue tuh pakainya di udara-udara dingin gitu ya. Itu bikin gue
pengen gigit gitu ya, jadi ciumnya. Itu keren banget. Untuk aroma base note-nya kurang lebih seperti itu yang bisa gue dapatkan mengenai Pakoraban One Million Lucky. Dan sebelum kita lanjut membahas One Million Parfum, gue mau mengingatkan ke kalian bahwa gue tuh akan mengadakan giveaway 5 parfum gitu ya. Jadi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe Love by Winnie channel, like, share, and comment. Dan ceritakan pengalaman kalian ketika kalian pakai parfum Pakoraban One Million Lucky maupun One Million Parfum ini. Sebelum gua lanjut membuka parfum ini, gua tuh mau mengucapkan duka yang mendalam terhadap si foundernya atau desainernya si Pakoraban. Tutup usia pada tanggal 3 Februari kemarin, tepatnya usia 88 tahun. Perlu kita apresiasi semua karya-karyanya. Semoga dia itu ditempatkan di sisi yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kita lanjut. One Million Parfum. Debut pertamanya diluncurkan pada tahun 2020. Dan ini tuh cukup menggemparkan para pemakai parfum, khususnya para pecinta parfum One Million gitu. Dan ini tuh dia seri terakhirnya dari One Million by Pakoraban. Secara tampilan, kalau menurut gua memang ini tuh lekuk botolnya sama gitu ya, tapi berbeda warna. Dimana dia mempunyai sisi depannya tuh gold dan di belakangnya tuh hitam. Dan parfum itu hasil karya dua kolaborasi perfumer ternama yaitu Quentin Beach dan Christoph Reiner. Di mana dua perfumer tersebut tidak perlu kita ragukan karena banyak banget hasil karya-karyanya di brand-brand lain juga gitu. Dan sekarang bakal gue spray mengenai aroma top notes-nya di parfum One Million Parfum ini. Nah, untuk aroma kesan pertama atau aroma top notes orange mandarin yang bercampur dengan aroma vanilla, segar tapi sweetnya mengarah kayak bunga gitu. Kalau kalian cium bunga kenanga tuh agak seperti itu. Intinya itu seperti itu, dia aromanya sweet, segar dan agak sedikit pedas. Dan secara longevity, pengalaman gue kemarin parfum ini tuh memang dia tembus 12 jam up. Ketika gue pakai di baju dan gue pakai di kulit, karena gue biasanya pakai parfum itu double. Setelah gue pakai di kulit gitu ya, kayak mandi gitu bro, itu tuh pasti gue spray lagi di baju. Sebelum gue pakai baju gue gini set gitu. Kalian juga bisa mengkoleksi dari segi botolnya, karena botolnya itu kalau menurut gue cukup menarik perhatian untuk kalian tuh pajang misalkan di koleksi-koleksi parfum kalian. Dan kita mari cium untuk aroma middle notes-nya. Nah, untuk aroma middle notes-nya, itu udah cium kayak semacam aroma-aroma woody mungkin. Jadi aroma kayak semacam aroma patchouli bercampur dengan aroma-aroma kasmiran gitu ya. Ketika kalian cium aroma middle notes-nya di parfum si One Million Parfum. Jadi parfum ini tuh cukup dewasa dan gue tidak sarankan kalian anak kuliah pakai parfum ini karena kalian tuh akan mendapatkan respon yang menurut gue kurang pas. Karena akan dicap dengan aroma bapak-bapak gitu. Karena parfum ini identik dengan kedewasaan dan sifatnya dia elegan. Parfum ini perlu kalian garis bawahi cukup strong. Faktor pertama yang akan menjadikan parfum ini pusat perhatian yaitu dari segi projectionnya. Dimana projection parfum ini tuh bisa 2-4 meter. Orang bisa cium ketika kalian pakai parfum si One Million Parfum ini. Itu yang pertama. Yang kedua, parfum ini tuh dia sifatnya urakan gitu ya. Dia cukup seksi, cukup keren gitu ya. Cukup intinya urakan lah. Ketika kalian pakai parfum ini tuh orang pasti setidaknya notice. Karena parfum ini tuh dia sifatnya strong dan tajam. Dan cium aroma base note-nya parfum One Million Parfum ini bro. Nah, untuk aroma base note-nya, ini tuh gua bisa mendapatkan hal yang berbeda dari aroma One Million Eau de Toilette maupun yang One Million Lucky. Karena kalau menurut gua aroma base note-nya itu aromanya tuh woody banget, sweetnya tuh tipis gitu. Tapi dia tuh kayak semacam aroma-aroma amber dan dibungkus dengan aroma-aroma vetiver gitu ya. Aroma kayak
sinar matahari gitu, ada sedikit powdernya gitu. Perlu kita garis bawahi, dia itu aromanya amber. Amber woody yang bercampur dengan aroma-aroma sedikit kayak leather gitu ya. Cukup tercium untuk aroma-aroma leathernya, tapi bukan dominan. Tapi di sini tuh yang dominan amber. Amber dan woody. Untuk parfum ini, untuk price-nya ada di kisaran harga 1.450.000 sampai 1.750.000. Tapi kalau menurut gua parfum ini tuh sangat worth it ketika kalian beli dengan harga segitu. Yang pertama, parfum ini ketahanannya yang keren habis. Yang kedua, parfum ini dari segi botolnya cukup bagus juga. Pilihan antara dua ini tentu pilihan gua, karena gua udah terlanjur jatuh cinta dengan One Million Lucky ini. Gua tuh pilih One Million Lucky. Dan untuk rating, parfum ini One Million Lucky gua kasih rating 9/10. Oke bang. Dan untuk One Million Farfang ini gua kasih juga 9/10. Parfum ini tuh buas gitu ya. Keren abis. Dan menurut gua itu tuh layak bagi mereka atau bagi dua parfum ini untuk gua berikan yang cukup keren untuk di si One Million ini. Mungkin segitu aja bro yang bisa gua share ke kalian mengenai aroma dua parfum ini. Sebelum gua tutup video ini tuh gua mau mengingatkan lagi ke kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya Love by Winnie. Dan buat kalian yang punya pengalaman tentang dua parfum ini, kalian boleh sharing-sharing di kolom komentar dan kalian ceritakan pengalaman kalian mengenai dua parfum ini. Gue tuh mau berbagi ke kalian agar kalian juga bisa icip-icip gitu ya mengenai parfum-parfum yang biasa gue pakai. Dan kalian bisa beli di Love by Winnie Shopee dan bakal gue taruh link dekannya di deskripsi video ini. Oke bro, sehat selalu. Semoga kalian sukses terus dan kalian selalu bisa beli parfum apapun yang kalian inginkan. Dan spread love and fragrance with Love by Winnie. Thank you.